Halo semua, saya Viana Rizky. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjelaskan materi Teorema Pythagoras pada siswa tunanetra. Alat peraga yang dibutuhkan untuk membelajarkan Teorema Pythagoras adalah sebuah segitiga siku-siku. Nah, sebuah segitiga siku-siku ini terbuat dari kertas karton, jadi kertas yang cukup tebal. Nah, kemudian di kertas ini kita akan beri tanda supaya siswa bisa membedakan sisinya atau sudutnya yang mana saja. Nah, di sini kita bisa terlebih dahulu membuat tanda yang bisa diraba oleh siswa dengan sebuah titik timbul. Misalnya di sini kita beri nama terlebih dahulu. Untuk sudut yang ini merupakan sudut A. Kemudian sudut ini merupakan sudut B, dan sudut siku-sikunya merupakan sudut C. Nah, kemudian untuk sudut A, kita bisa beri tanda sebuah titik, jadi satu titik untuk titik A. Di sini saya pergunakan stylus untuk melubangi atau memberi tanda di sudut A. Jadi kita cukup tekan, jadi supaya bisa teraba kalau yang ada titiknya merupakan sudut A. Kemudian untuk sudut B kita beri dua tanda untuk membedakannya. Baik, jadi di sini kalau misalnya diraba akan teraba ada satu titik di sudut A dan ada dua titik di sudut B. Nah, setelah kita sudah memberi tanda di masing-masing sudutnya, kita bisa merabakan kepada siswa, kita bisa meminta siswa untuk mengorientasi segitiga siku-siku ini. Berarti segitiga siku-siku seperti sifatnya memiliki tiga sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, dikarenakan namanya segitiga siku-siku, pastinya salah satu sudutnya memiliki sudut 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku, yaitu sudut yang C. Ini sudah jelas bisa diraba oleh siswa. Nah, kemudian setelah siswa sudah mengetahui masing-masing sudutnya, sudut A, sudut B, dan sudut C, kita bisa juga memberitahu bahwa di segitiga siku-siku ini terdapat tiga sisi. Tiga sisinya ada sisi alas. Jadi kalau misalnya kita tempatkan seperti ini, dengan sudut A berada di atas, nah sisi alas berarti sisi dari B ke C. Kemudian ada sisi yang tinggi, ini dari sudut A ke C. Kemudian ada juga sisi miring, yaitu dari sudut A ke B. Untuk penamaan sisinya, di sini kita bisa beri nama dari sudut A, kemudian ke sudut B. Jadi sisi yang dibatasi oleh sudut A dan sudut B kita beri nama sisi AB. Nah, namun selain penamaan dengan nama sisi AB atau berdasarkan sudut, kita juga bisa memberi namanya dengan sudut yang berada di seberangnya. Ya, jadi dari sisi yang miring, dari sisi AB ini, sisi AB merupakan sisi miring. Nah, sisi miring ini dia berseberangan dengan sudut C. Sisi AB berseberangan tegak lurus dengan sudut C. Sehingga nama sisinya kita bisa beri nama sisi C, tapi C-nya merupakan C kecil. Nah, di sini untuk sisi AB atau sisi C, mungkin di sini kita akan lebih sering menyebutkannya sisi C. Sisi C merupakan sisi miring, atau nama lainnya adalah hipotenusa. Jadi sisi C merupakan sisi miring, atau nama lainnya adalah hipotenusa. Ya, jadi di sini sisi miring, sisi C. Nah, kemudian untuk sisi yang lain, untuk sisi alas ada sisi BC, dari sudut ke sudutnya sisi BC atau nama lainnya adalah sudut yang ada di seberang sisinya. Nah, sudutnya adalah sudut A, sehingga nama sisinya bisa sisi A kecil. Nah, sisi A kecil ini berarti nama lainnya adalah sisi alas. Nah, selain ada sisi AB, sisi BC, kemudian ada sisi AC, atau nama lainnya berarti dari sisi AC, sudut yang ada di depannya adalah sudut B. Sehingga sisi AC memiliki nama sisi B kecil. Nah, ini merupakan sisi tinggi. Jadi tadi sisi BC merupakan sisi A,
dan untuk sisi AC merupakan sisi B. Nah, setelah siswa sudah memahami ada sisi A, sisi B, dan sisi C, nah setelah sudah dijelaskan seperti itu, bisa mulai dikenalkan dengan rumusnya atau dengan konsepnya. Jadi kalau rumusnya itu berbunyi kuadrat dari sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Ya, jadi kita bisa tuliskan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Sehingga di sini yang menentukan adalah sisi miring. Baik, nah ini untuk bunyi rumusnya atau bunyi teoremanya. Jadi di sini kita akan coba tuliskan rumusnya. Jadi di sisi miring itu C. Kuadrat sisi miring berarti C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Sisi lainnya ada A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi inilah rumus dari teorema Pythagoras. Nah, di sini jikalau kita mencari panjang dari sisi C, jadi di sini untuk nilai C berarti kan panjang dari sisi C. Nah, tapi gimana kalau misalnya yang diminta adalah sisi yang lain, misalnya sisi A atau sisi B? Berarti di sini bisa kita modifikasi rumusnya. Jikalau yang dicari adalah sisi A, panjang sisi A, kita bisa ubah rumusnya menjadi A pangkat 2A kuadrat sama dengan, nah, C kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi karena yang dicari A kuadrat, maka B kuadratnya itu kita pindah ruaskan, berarti jadi dikurang. Itu kalau yang ditanyakan adalah sisi A-nya. Bagaimana jika yang ditanyakan adalah sisi yang B? Berarti kurang lebih mirip dengan yang A, berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Ya, jadi pada dasarnya dalam teori ini itu bertujuan untuk menentukan panjang dari salah satu sisi suatu segitiga siku-siku. Nah, untuk segitiga siku-siku sebenarnya cukup mudah untuk diidentifikasi karena di sini ada satu ciri khasnya, yaitu salah satu sudut yang membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Nah, teorema ini memiliki dua sifat wajib ya. Jadi untuk teorema ini bisa digunakan atau bisa berlaku jika segitiga siku-siku ini diketahui minimal dua sisi. Jadi setidaknya diketahui minimal dua sisi terlebih dahulu untuk bisa menentukan satu sisi lainnya, panjang dari satu sisi lainnya. Seperti itu. Nah, untuk teorema Pythagoras ini bisa digunakan untuk hal lain juga selain dari segitiga siku-siku. Nah, asalkan dalam pengaplikasiannya akan terbentuk segitiga siku-siku juga. Misalnya pada konsep diagonal sisi ataupun diagonal ruang dari persegi, balok ataupun kubus ataupun persegi panjang, di situ bisa kita pergunakan teorema Pythagoras ini. Ya, jadi selain dari cara-cara ini bisa juga kita menentukan sisi dari segitiga siku-siku yaitu dengan cara menghafalkan ada triple Pythagoras. Ya, jadi di Pythagoras ada istilahnya triple Pythagoras. Nah, di sini ada 3 deret angka ini merupakan panjang dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, yang bersifat tetap. Misalnya di sini kita ada triple Pythagoras yang pertama ada angka 3, 4, dan 5. Dari ketiga angka ini yang perlu diingat adalah nilai yang terbesar merupakan panjang dari sisi miring. Jadi dalam triple Pythagoras atau dalam kombinasi 3 angka yang memuat panjang sisi dari segitiga siku-siku, nilai yang terpanjang atau ukuran yang terpanjang itu merupakan panjang dari sisi miring. Jadi sisi miring itu merupakan sisi yang paling panjang, selalu seperti itu. Jadi untuk triple Pythagoras yang pertama adalah 3, 4, dan 5 dengan 5 adalah sisi miring. Nah, dari 3, 4, 5 sebenarnya bisa kita temukan lagi banyak jenis angka-angkanya, yaitu tinggal kita cari kelipatan dari 3, 4, dan 5 ini. Misalnya dari 3, 4, 5 kita coba cari kelipatan 2-nya. Yang dari 3 berarti 6, 4 menjadi 8, 5 menjadi 10.
Nah, jadi 6, 8, dan 10 juga merupakan triple Pythagoras. Selain itu juga bisa angka lain masih dasarnya dari 3, 4, 5. Misalnya masing-masing kita kalikan 3. 3 dikali 3, 9. 4 dikali 3, 12. 5 dikali 3, 15. Nah, angka kelipatannya pun akan membentuk triple Pythagoras dan memang sudah terbukti bahwa 3 angka ini adalah panjang dari sisi-sisi segitiganya. Nah, dan seterusnya ya, jadi masih banyak nih kelipatan lainnya, itu pun merupakan triple Pythagoras. Jadi begitu untuk teorema Pythagoras. Cukup sekian dari saya, terima kasih.